Wahai saudaraku yang beriman, huru-hara fitnah akhir zaman adalah fitnah yang sangat besar dan sangat mengerikan. Sudahkah Anda membuat persiapan untuk diri dan keluarga Anda? Dan ketahuilah, hanya rahmat dan pertolongan Allah lah yang dapat menyelamatkan diri dan keluarga Anda dari fitnah-fitnah tersebut. Kami sudah membuat berbagai perumpamaan dan peringatan untuk menyadarkan umat Islam. Akan tetapi ketika peringatan demi peringatan itu telah diabaikan, janganlah Anda menyalahkan Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hukumannya sebagaimana Ia telah menghukum orang-orang sebelum kita yang telah mengabaikan peringatan-peringatannya sebagaimana firman-Nya. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang utusan untuk memberi peringatan di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri-negeri kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Surah Al-Qasas ayat 59. Dan dalam ayat lain, Allah berfirman, dan tiadalah penolong-penolong bagi orang yang berbuat kezaliman. Surah Al-Imran ayat 192. Apa kezaliman yang telah dilakukan kita, sehingga sampai saat ini umat Islam dapat keterpurukan? Ketahuilah, kezaliman itu ada 3. 1. Zalim pada Allah. 2. Zalim pada sesama makhluk. 3. Zalim pada diri sendiri. Dan kezaliman yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kezaliman terbesar, yaitu zalim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kezaliman inilah yang membuat Allah tidak membantu umat Islam saat ini. Anda akan memahami ini jika Anda telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kesempurnaan ma'rifat kepadanya. Al-Kibr adalah pakaian Allah, dan barang siapa memakainya, maka ia telah mengambil hak Allah. Dalam arti ia telah zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu telah terjadi pada Azazil atau Iblis la'natullah. Ia telah beribadah selama 80.000 tahun ketika ia melanggar batas dan memakai pakaian sombong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya hingga hari kebangkitan. Dan ketahuilah, kami telah memberitahu kepada umat muslim melalui tagar mimpi Muhammad Qasim, melalui berbagai platform, mengenai gambar-gambar dan patung makhluk bernyawa, bahwa itu juga bentuk kezaliman pada Allah. Dan jika Anda tidak menghapus benda tersebut, berarti Anda telah mendukung bentuk kezaliman terhadap Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum. Hadis riwayat Bukhari nomor 7559, Muslim nomor 2111. Al-Musawwir adalah sifat dan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Al-Kibr atau sombong adalah perbuatan yang telah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang melakukan taswir atau menggambar dan membuat gambar makhluk hidup, maka ia akan masuk neraka tanpa hisab, sebagaimana tertera dalam riwayat Shahih dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dan mereka akan mendapat siksa yang paling pedih, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Mengapa terjadi demikian? Karena ia telah mengambil hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membatasinya, dalam arti ia telah menzolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-musawwir. Dan jika Anda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggalkan gambar dan patung sebagaimana Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW menghapusnya dan telah mengajarkannya melalui kitabnya. Dan jika Anda menolaknya, maka Anda telah mendukung kezaliman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, Allah tidak akan mendatangkan pertolongan bagi orang yang mendukung kezaliman. Dan Islam akan bangkit dan berjaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bagikan dan share video ini sebagai sarana dakwah kita menuju kejayaan Islam. Kewajiban kami hanyalah menyampaikan. Jazakallahu khairan atas waktunya.